Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 2 Februari 2023, kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas, bab 2 ayat 22 sampai 40. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus terlahir sebagai orang Yahudi, dibesarkan dalam keluarga dan kebiasaan Yahudi oleh Bapa Yusuf dan Ibu Maria, serta dididik dalam tradisi kebiasaan Yahudi. Seperti tertulis dalam ayat 22-24. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Akan tetapi,
kehadiran Tuhan Yesus di dunia tidak hanya untuk kaum sebangsanya saja, tapi untuk semua bangsa. Bukti nyata bahwa Yesus Tuhan hadir untuk semua bangsa adalah pertama, kedatangan 3 sarjana dari timur adalah orang-orang non-Yahudi menyembah Tuhan Yesus Sang Raja yang baru dilahirkan oleh karena pernyataan terang bintang. Kita bisa baca dalam Matius 2 ayat 1-2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Alasan yang kedua bahwa Tuhan Yesus hadir untuk semua bangsa adalah dari doa dan nubuat Simeon yang kita dengar hari ini dalam Lukas 2 ayat 30-32. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Saudari-saudaraku yang terberkati, Gereja Katolik memiliki tradisi indah untuk mengenang peristiwa yang kita rayakan pestanya hari ini, yakni dengan adanya prosesi pemberkatan lilin dalam tiap merayakan pesta Yesus dipersembahkan di kanisa. Santo Bernardus dalam satu khotbahnya tentang perayaan yang kita rayakan hari ini, yang sering ditandai dengan prosesi dan pemberkatan lilin, mengatakan demikian. Hari ini perawan Maria membawa ke kanisa Sang Tuhannya kanisa. Santo Bernardus kemudian menyebutkan bahwa Bapak Yusuf, Bunda Maria, Simeon, dan Hana adalah 4 orang pertama yang memulai prosesi sukacita yang akan terus diperingati sampai ke ujung bumi. Prosesi ini kemudian dilanjutkan oleh gereja dengan tradisi pemberkatan dan prosesi lilin yang melambangkan Kristus, Sang Terang dunia. Tujuan pemberkatan lilin ini adalah untuk mengenang Yesus dipersembahkan kepada Bapa Surgawinya, sebab Simeon yang telah tua menyebut Yesus sebagai terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Kita bisa membawa dan menggunakan lilin-lilin yang sudah diberkati digunakan untuk saat berdoa. Lambang yang mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi seperti Kristus yang mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapa. Saudari-saudaraku yang terberkati, sadar bahwa kita sudah mendapat banyak dari Tuhan, rezeki, kecukupan, kesehatan, kemampuan untuk bertahan, untuk survive, keterampilan dan bakat. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang ada pada kita toh sebenarnya juga dari Allah dan milik Allah. Kita akan bisa semakin menjadi terang bila mau menghayati hidup sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber dan asal segala terang, hari ini Engkau menyatakan terang yang menyinari bangsa-bangsa kepada Simeon yang tulus hati. Kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.